Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Rizky Farisya, NIM F202001150. Di sini saya akan mempresentasikan tentang HKSA atau hubungan kuantitatif struktur aktivitas golongan analgetik. Analgesik atau analgetik adalah obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa sakit atau obat-obat penghilangan nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Obat ini digunakan untuk membantu meredakan sakit. Sadar tidak sadar, kita sering menggunakannya, misalnya ketika kita sakit kepala atau sakit gigi. Salah satu komponen obat yang kita minum biasanya mengandung analgesik atau pereda nyeri. Di dalam lokasi jaringan yang mengalami luka atau peradangan, beberapa bahan algosiogenik kimia diproduksi dan dilepaskan. Di dalamnya terkandung dalam prostaglandin dan brodikinin. Brodikinin sendiri adalah perangsang reseptor rasa nyeri, sedangkan prostaglandin ada dua. Yang pertama, hiperalgesia yang dapat menimbulkan nyeri, dan PG atau E1, E2, F2A yang dapat menimbulkan efek algesiogenik. Karakteristik obat analgetik hanya efektif untuk menyembuhkan sakit, tidak narkotika, dan tidak menimbulkan rasa senang dan gembira apabila digunakan sebagaimana mestinya. Tidak mempengaruhi pernapasan, gunanya untuk nyeri sedang atau sakit gigi. Untuk pembagian analgetik dibagi menjadi dua. Yang pertama, opoid atau narkotika, dan non-narkotika. Analgesik opoid merupakan kelompok obat yang memiliki sifat-sifat seperti opium atau morfin. Golongan obat ini digunakan untuk meredakan atau menghilangkan rasa nyeri seperti fraktura dan kanker. Analgesik opoid digunakan untuk mengurangi nyeri sedang sampai berat, terutama pada bagian visceral. Penggunaan berulang dapat mengakibatkan ketergantungan dan toleransi, tapi ini bukan alasan tidak digunakannya dalam mengatasi nyeri pada penyakit terminal. Penggunaan opoid kuat mungkin sesuai untuk beberapa kasus nyeri kronis non-keganasan. Pengobatan sebaiknya diawasi oleh dokter spesialis, dan kondisi pasien sebaiknya dikaji setiap interval tertentu. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja. Mekanisme kerja efek analgesik dihasilkan oleh adanya pengikatan obat dengan sisi reseptor khas pada sel dalam otak dan spinal cord. Rangsangan reseptor juga menimbulkan efek euforia dan rasa mengantuk. Menurut Beckett dan Casey, reseptor turunan morfin mempunyai tiga sisi yang sangat penting untuk timbulnya aktivitas analgesik, yaitu struktur bidang datar yang mengikat cincin aromatik obat melalui ikatan van der Waals, tempat anionik yang mampu berinteraksi dengan muatan positif obat, lubang dengan orientasi yang sesuai untuk menampung bagian CH2 dari proyeksi cincin piperidin yang terletak di depan bidang yang mengandung cincin aromatik dan pusat dasar. Selanjutnya, turunan morfin, hubungan struktural dan aktivitas morfin. Yang pertama ada fenolik OH. Metilasi fenolik OH dari morfin akan mengakibatkan penurunan aktivitas analgesik secara drastis. Gugus fenolik bebas adalah sangat krusial untuk aktivitas analgesik. Yang kedua ada alkohol. Penutupan atau penghilangan gugus alkohol tidak akan menimbulkan penurunan efek analgesis, dan pada kenyataannya malah sering menghasilkan efek yang berlawanan. Yang ketiga, gugus N-metil. Atom nitrogen dari morfin akan terionisasi ketika berikatan dengan reseptor. Dan yang terakhir ada jembatan eter. Pemecahan jembatan eter antara C4 dan C5 akan menurunkan aktivitas. Selanjutnya, hubungan struktur aktivitas lain. Eksterifikasi, oksidasi atau pergantian gugus hidroksil alkohol dengan halogen atau hidrogen dapat meningkatkan aktivitas analgesik, meningkatkan efek stimulan, tetapi juga meningkatkan toksisitas. Eksterifikasi dan eksterifikasi gugus hidroksil fenal yang akan menurunkan aktivitas analgesik, meningkatkan aktivitas antibiotik, dan meningkatkan efek kejang. Perubahan gugus hidroksil alkohol dari posisi 6 ke posisi 8 menurunkan aktivitas analgesik secara drastis. Pengubahan konfigurasi hidroksil pada C6 dapat meningkatkan efek analgesik. Hidrogenasi ikatan rangkap C7 sampai C8 dapat menghasilkan efek yang sama atau lebih tinggi dibanding morfin.
Pembukaan cincin piperidin menyebabkan penurunan aktivitas. Selanjutnya, demetilasi pada C17 dan perpanjangan rantai alifatik yang terikat pada atom N dapat menurunkan aktivitas. Adanya gugus ali pada atom N menyebabkan senyawa bersifat antagonis kompetitif. Ukuran dari substituen N akan mempengaruhi potensi dan sifat agonis atau antagonis. Secara umum, substituen N-metil akan menghasilkan senyawa dengan sifat agonis yang baik. Peningkatan ukuran substituen N dengan 3 atau 5 karbon akan menghasilkan senyawa yang antagonis dengan beberapa atau semua reseptor opioid. Baik, di sini lanjutan untuk hubungan struktur aktivitas lain. Anilin mempunyai efek antipiretik cukup tinggi, tetapi toksisitasnya juga besar karena menimbulkan methemoglobin, suatu bentuk hemoglobin yang tidak dapat berfungsi sebagai pembawa oksigen. Substitusi pada gugus amino mengurangi sifat kebebasan dan dapat menurunkan aktivitas dan toksisitasnya. Turunan aromatik atau asetanilit seperti benzonanilit, sukar larut dalam air, tidak dapat dibawa oleh cairan tubuh ke reseptor sehingga tidak dapat menimbulkan efek analgesik. Para aminofenol adalah produk metabolik dari anilin. Toksisitasnya lebih rendah dibanding anilin dan turunan orto dan meta. Asetilasi gugus amino dari para aminofenol atau asetaminofen akan menurunkan toksisitasnya. Esterifikasi gugus hidroksil dari para aminofenol dengan gugus metil atau anisidin dan etil atau fenitidin meningkatkan aktivitas analgesik. Pemasukan gugus yang bersifat polar seperti gugus karboksilat dan sulfonat ke inti benzen akan menghilangkan aktivitas analgesik. Etil eter dari asetaminofen atau fenacentin mempunyai aktivitas analgesik cukup tinggi. Ester salisil dari asetaminofen atau fenetsal dapat mengurangi toksisitas dan meningkatkan aktivitas analgesik. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.